Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada orang kah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam wajib dijawab ya. Selamat pagi semuanya. Ya, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan kita. Amin. Berdoa, kita mulai. Amin. Oke, sekarang kita buka Proteusnya. Proteus. Nah, sebelumnya kenapa sih harus Proteus ya? Proteus itu adalah salah satu dari sebagian banyak tools ya, di mana dia punya fasilitas simulasi yang cukup mudah. Selain itu juga Proteus sudah built-in untuk mendesain layout PCB yang nantinya mempermudah kita dalam hal meringkas dari breadboard menjadi PCB yang lebih kecil sehingga nanti waktu pengemasannya pun bisa menjadi lebih profesional. Oke. Ini adalah tampilan utama Proteus. Mungkin sebelum kita ke IoT-nya, saya akan jelaskan fungsi dasar Proteus dan simulasi simpel dari Proteus ya. Sudah dibuka semua Proteusnya? Sudah, Pak. Oke. Pertama kali kita new project dulu ya. New project ini. Highlight. Tapi awati kan Oke. mau lihat dulu. Ini new project, klik. Dia Tunggu. mana di situ? Tapi dia ada dia. Iya. Nah, ini waktu kok jadi tulisan? Nggak hilang. Ini ya. Ini new projectnya kita kasih nama misalnya simulasi lampu ya, simpelnya. Simulasi minus lampu. Lalu ini saya zoom dulu. Nah, kemudian untuk lokasinya bebas mau taruh di mana. Misalnya saya mau taruh di desktop ya biar lebih mudah menemukan. Ini desktop. Select folder. Nah, jadi nama projectnya adalah simulasi lampu. Kemudian path-nya tempat penyimpanan saya berikan di desktop. Dan ini statusnya adalah new project. Oke, setelah ini kemudian saya next. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Ada pilihan default dan lain sebagainya. Kita gunakan aja defaultnya. Default lebih mudahnya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada pilihan lagi untuk create PCB layout. Ini do not create PCB layout ya. Pilih yang ini aja. Karena kita fokusnya sekarang cuma mencoba fungsi-fungsinya. Lalu next. Di sini pilih no firmware project juga. Jadi defaultnya cuma next saja ya. Kemudian next lagi. Ini apa namanya? Summary tadi. Skematik layout firmware-nya nggak ada. Kita cuma butuh skematik yaitu tempat penyimpanan. Dan finish. Maka setelah itu kita nanti akan dihadapkan layar seperti ini. Ini adalah lembar kerja dari Proteus. Bisa diikuti semuanya? Bisa, Pak. Saya. Jadi kalau misalnya saya kecepatan, tolong ingatkan ya. Sekarang kita mau coba
elektronik sederhana. Ya, elektronik sederhana itu kita pastinya juga pernah mempelajari, yaitu lampu, di mana lampu itu kita bisa susun secara seri dan paralel. Kita mau coba itu. Maka di sini kita butuh peralatannya. Untuk mendapatkan peralatan, teman-teman bisa mulai dari ini. Pastikan ini di bagian komponen mode ya. Komponen mode, klik. Kemudian pilih device-nya dengan P ini. P-nya diklik, maka dia akan keluar daftar. Daftar menu untuk komponen mode. Nah, ini daftarnya. Dari daftar ini kita bisa ketik untuk mencari komponennya. Misalnya, kita mau gunakan simulasi lampu tadi. Kita butuh baterai. Baterai. Ketik aja sebagian ya, nggak perlu lengkap. Bat gitu juga bisa. Kita pilih yang ini, bagian baterai device. Description-nya multi-cell. Ini untuk baterai, batu baterai. Kemudian kita klik OK di sini. Nanti ini lambangnya ya. Lambang di apa ya? Board elektronik kalau kita nanti waktu mau ngeprint boardnya elektronik. PCB. Oke. Nah, maka di sini akan ada masuk list baterai. Kemudian setelah baterai, kita butuh lampu LED misalnya. Lampu LED. Lampu LED, kita ketik aja LED. LED apa? Misalnya yellow. Yellow. Nah, ini ada lampu LED yellow. Kemudian kita add. Misalnya kita butuh merah, kuning ya, hijau. Berarti P lagi. Kemudian LED red. Di red ini. Double klik juga bisa ya, double klik. Nah, dia masuk ke sini. Jadi nggak perlu buka-buka ini lagi. Red, kemudian green. Green ini. Double klik. Nah, dia akan masuk ke daftar. Baterai sudah. LED green sudah. Berikutnya kita butuh ini apa namanya? Resistor. Resistor. Resistor ini jenisnya banyak banget ya, banyak banget. Kita karena butuh untuk alat lampu yang LED itu butuhnya cuma kecil ini ya. Kategorinya kita pilih resistor ini. Jadi sehingga dia sudah terfilter lagi. Sehingga kita milihnya lebih mudah. Resistornya yang 330 aja, ohm. Jangan terlalu gede, kalau terlalu gede nanti dia apa namanya? Lampunya malah redup, nggak bisa nyala. 330 atau 100 ohm juga enggak apa-apa. Ini 100 R nih ya. Nah, ini resistor 10 watt. Ya cukuplah ini ya. Double klik. Nah, dia masuk ke daftar resistor. Kemudian setelah resistor kita butuh lampu, kan biasanya butuh ada on off ya, switch. Switch gitu biasanya langsung terpilih ya, switch. Kemudian ini lambangnya switch. Kita double klik aja. Biar masuk ke list. Kita cek list kita, switch sudah ada. Jadi ada apa namanya? Resistor, baterai, LED green, red, yellow, dan switch. Sampai di sini bisa diikuti.
Sampai di sini bisa diikuti kah? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini resistornya betul nggak ya? Kita coba dulu. Buat terlalu gede sebenarnya. Oke, kita akan coba. Kita close dulu ya. Close dengan cancel aja atau silang juga sama. Close. Oke. Sekarang kita desain komponennya. Komponen set. Jadi pertama kita mau naruh baterai dulu. Baterainya diklik. Ya. Lalu kursornya taruh aja di layoutnya sini. Kita klik aja. Klik. Nah, klik pertama itu adalah mengeluarkan kayak apa namanya ini? Lambangnya ya. Kita mau taruh di mana? Misalnya kita taruh di sekitar sini. Klik lagi, dia menaruh. Itu udah ada keterangan ya. Dia defaultnya adalah 9 volt untuk batu baterainya. Itu untuk nilai batu baterai bisa diatur dengan cara mendouble klik aja komponennya, double klik. Nah, di sini ada 9 volt, kita bisa ganti. Misalnya kita mau pakai yang 5 volt. Lalu di OK. Nah, simple. Cuma gitu toh, nanti otomatis dia jadi 5 volt. Batu baterai. Kemudian dari batu baterai kita mau kasih resistor dulu. Resistor mungkin sekitar di sini. Mana ini lambangnya? Oke, di sini resistornya. Kemudian kita butuh lampu. Merah, kuning, hijau. Nah, red dulu. Saya mau taruh di sini LED-nya. Merah. Ya. Ini kan atas, apa istilahnya ini? Antara minus dan plus ini dia tidak boleh kebalik ya, tidak boleh kebalik. Untuk memutar komponen ya, untuk memutar komponen kita bisa lakukan dengan cara pilih komponennya. Pilih komponennya, kemudian ini ya, ada tombol block rotate. Kita bisa masukkan mau dirotasi kemana. Bisa minus, bisa plus. Misalnya minus 90. Nah, dia akan berputar ke arah kiri ya. Kalau plus kan ke arah kanan. Ini LED red. Kemudian LED yellow. Kita juga klik. Kita pasangkan di sebelah sini juga misalnya. Sekalian LED green ya. Oke. Kemudian kita mau pilih, kalau kita posisinya ini terpilih sini, nanti kalau kita klik dia langsung keluar komponennya ya. Membatalkannya bisa klik kanan, klik berarti apa? Klik kiri ya. Klik kiri itu memunculkan, membatalkan klik kanan. Kalau kita mau klik hanya untuk memilih, kita bisa pastikan ini di kursor dulu selection mode. Lalu kita bisa pilih. Nah, rangkaiannya ini misalnya 2. Saya mau putar semua ini. Putar semua. Minus 90. Di atas bawah. Kita tinggal merapikan. Nah, seperti ini. Oke, lampunya 3. Kemudian kalau untuk geser-geser apa namanya? Geser-geser apa? Lembar kerjanya itu bisa di bagian ini ya. Nah, di sini ya kita bisa geser gini. Menyesuaikan sebelah mana. Lalu klik yang kedua adalah melepaskan. Ini ada, terus kita switch. Ya, switchnya taruh di bawah. Switchnya di bawah sini mungkin. Ya. Oke. Kemudian kita akan hubungkan. Berarti hubungannya dengan posisi kondisi masih di ini komponen mode. Mouse-nya kita arahkan ke ujung baterai dulu. Klik. Nah, dia akan ada kabel. Ini kabelnya ceritanya. Kabel ini kita paskan aja sampai menuju ke ujungnya R1 ini. Klik. Ini artinya sudah terhubung secara otomatis.
Yang lainnya juga sama ya. Ini diklik, dihubungkan, klik. Kemudian ini diklik, hubungkan, klik. Ini diklik, hubungkan, klik. Ini diklik, tarik ke bawah. Klik, tarik ke bawah. Kalau kita tarik ke bawah terus ke kiri, itu kan bisa juga kita dengan cara mengklik dulu. Misalnya mau panjangnya sekitar segini. Kita klik, lalu ke bawah sini juga bisa. Untuk mengunci ya. Klik itu untuk mengunci. Nah, ini kita temukan di sini, kita klik menghubungkan. Lalu terakhir di sini. Ujung ini ke sebelah sini. Klik. Nah, ini sudah terhubung secara otomatis. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Saya. Oke. Berikutnya, ini gambarnya kalau gini terlalu kecil nggak? Halo, Cukup, Pak. cukup ya? Ini kemudian kita mau, ya, di play. Untuk play, itu ada di bawah. Kita perbesar aja lebih enak sih. Di play itu ada di paling bawah kiri. Nah, ini untuk simulasi, tombol simulasi play. Kita lakukan play, klik. Nah, ini artinya dia sudah mensimulasikan. Kita lihat, ini sudah bekerja rangkaiannya. Kita coba hubungkan saklarnya. Kita klik saklarnya. Nah, terhubung ini. Nah, ini kok mati? Kok kenapa nggak hidup? Kemungkinannya yang pertama kebalik ya, kebalik. Kemungkinan yang kedua resistornya terlalu gede. Kita coba matikan dulu. Kita stop dulu. Kita coba lampu di bawah dulu ya. Ini kita kasih green aja. Ini untuk percobaan. Kita klik di sini, lampu greennya, klik. Nah, lalu kita tarik kabel, istilahnya membypass ya, membypass untuk mengecek apakah rangkaiannya itu sudah betul atau belum. Ini klik sama ini kita hubungkan ke sebelah sini. Nah, ini untuk mengecek apakah rangkaiannya yang ini tuh salah atau benar. Ini posisinya ini nggak terlalu terlihat ya. Ini kan ada ini ya, ada slash-nya ini ya. Slash-nya itu minusnya ini. Ini plusnya masuk, minus. Berarti kita coba play lagi di bawah. Oke. Nah, play kita coba ini nyalakan. Klik. Nah, ini nyala ini. Ini nyala. Berarti yang ini ada yang kebalik mungkin ya. Kita perhatikan minusnya slash-nya ini kan masuk ke sebelah kanannya switch. Kalau kita klik di sini, ini di stop dulu ya, harus stop dulu. Lampunya udah betul. Sekarang kita mau coba lampu dengan resistor, apakah masih hidup? Ini yang bisa kita hapus. Arahkan kursor di kabel yang mau kita hapus. Kita klik kanan, lalu delete wire. Oke, sekarang kita coba koneksikan ke ini ya, ke sebelah sini. Nah, sebelah sini kan berarti dia memakai resistor. Ini kita buka dulu aja. Setelah ini kita cobakan play simulasi lagi. Play. Kita lihat. Nah, di sini mati ternyata. Oh, ini belum ya. Kita klik. Nah, ini hidup. Berarti resistor nggak masalah. Berarti kemungkinannya lampu LED-nya ini kebalik. Ya, kemungkinannya lampu LED-nya kebalik. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya kita stop dulu. Stop. Kemudian kita balik satu-satu ini. Untuk dibalik, nah ini kan slash-nya ini, garis lurusnya menghadap ke kiri, harusnya kan ke kanan ya. Ke kiri kita switch. Nanti kabelnya ikut ke switch nggak ya? Switch-nya berarti berapa ini? Berapa derajat berarti untuk membalik? 180, Pak. Berapa?
180. Iya, atau lebih tepatnya kita mirror aja, mirror sumbu X. Oke. Nah, dia kan balik. Cuma ini kabelnya jadi ruwet. Kita putus saja kabelnya. Klik kanan, delete wire. Klik kanan juga, delete wire. Delete aja semua. Delete wire, ini juga klik kanan, delete wire. Lalu kita rotate sumbu X 180 derajat. Nah, ini juga sama, di rotate semua. Nah, ini logonya udah berpindah. Kalau udah tinggal kita gabungkan. Klik. Nah, ini gabung. Ini gabung. Ini gabung. Terus kemudian mana ini? Ini ke bawah. Nah, seperti ini. Dibuka dulu. Mana sih? Nah, udah. Kemudian kita coba play simulasi lagi. Play simulasi. Play. Masih mati semua. Sekarang kita pencet. Klik. Sakelatnya dihubungkan. Nyala. Oh, ini kok masih mati. Kenapa ini? Ada yang salah nggak ini? Ini lampunya. Masih mati. Itu yang LED green mungkin diputus dulu, Pak. LED green-nya diputus dulu ya. Coba. Atau kemungkinan lampunya kalau di seri gitu kan kabelnya ada yang salah. Delete. Ini saya delete aja sekalian. Kita coba simulasi. Nah, masih mati. Karena apa coba? Ada yang tahu? Ini kan dari sini, ini nanti plus minus. Minusnya nanti dia masuk ke plus. Ini minus lagi. Ya harusnya susunannya bukan begini. Tapi kita ganti. Stop dulu ya. Stop dulu. Kita ganti susunannya. Ini dihapusi dulu. Delete wire. Delete wire. Delete wire. Kalau kita ganti susunannya bertingkat, 1, 2, 3. Ini saya hapus saja nih. Delete object. Oke, ada 3 gini. Lalu dari sini kita sambung kabelnya. 1, 2, 3. Dari sini 1, 2. Kemudian baru masuk ke sini. 3. Ya. Kita coba di play. Kita lihat simulasinya. Nah, nyalakan semua. Red. Oh, ini kok red ya. Ini ganti satunya hijau ya harusnya. Jadi, untuk kenapa nggak nyala tadi? Karena minus ketemu plus ya. Dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau teman-teman mau mencoba menseri, itu jangan dihubungkan seperti itu. Karena nanti pastinya nggak nyala. Red, yellow, green. Nah, dengan adanya simulasi ini, teman-teman pastinya akan tahu nanti. Ini berarti 90 ke kiri.
balik kanan, mirror, pas ya. Oke, kita gabung. Oke. Kemudian kita play. Ini karena batu baterai ya. Maksudnya kalau batu baterai itu kan min plusnya harus apa istilahnya? Harus sesuai dengan alatnya. Kalau arus listrik itu min plusnya kan bebas ya. Min plusnya bebas. Jadi ini perbedaan antara lampu yang dengan batu baterai. Kalau yang dengan listrik nanti dia nggak peduli min plus. Kok bisa nggak peduli? Contohnya ketika teman-teman pakai stop kontak tahu ya, yang untuk nancep ke listrik itu kan nggak ada tanda min plusnya, bolak-balik pun nggak masalah kan. Nah itu tadi. Sehingga kalau ini digandeng itu nggak masalah kalau dalam lampu neon istilahnya AC ya. Kalau ini kan DC batu baterai. Ini simulasi singkat. Di mana dalam simulasi singkat ini dalam bentuk bisa dibilang paralel nih berarti ya, paralel. Paralel satunya mati, ya misalnya saya tambahkan switch lagi. Saya tambahkan switch lagi di sini sebelum saya delete. Ini saya delete. Ini saya delete lagi. Kita coba tambahkan switch. Sebelah sini switch. Jadi 3 lampu itu nanti ada switchnya semua. Lalu kita hubungkan untuk mensimulasikan pemutusan arus di tiap lampunya. Jika kita hubungkan ini, kemudian ini sini. Nah, ini ceritanya kalau lampunya tersambung semua kabelnya, kita apply. Lampunya tersambung semua, ketika saklar dinyalakan maka on semua. Tapi ketika ada salah satu yang putus, nah, maka yang lain masih tetap menyala. Ini putus, nah ini masih tetap nyala. Kalau ada yang putus semua, ya otomatis mati semua. Kalau ini nyambung, ya yang nyala ini aja. Ini simulasi simple untuk lampu, dalam hal ini memakai Proteus. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Step-stepnya. Atau ada yang ketinggalan mungkin? Ini kelas gabungan ya, kelas gabungan antara Senin dan Jumat. Jadi mungkin sebaiknya ke depan kalau kita pakai software, kita akan coba online aja. Karena kalau offline kan kadang beberapa nggak bawa laptop ya, susah ya. Jadi kalau online gini kan pasti depannya laptop atau komputer. Sehingga prakteknya bisa lebih mudah. Ada yang mau tanyakan ini? Halo? Belum ada, Pak. Aman ya? Oke, sekarang kita coba tambahkan ya. Kita sekarang intinya dengan Proteus ini dasarnya secara simpel Anda sudah bisa membuat rangkaian elektronik di sini. Sekarang kita mau padukan dengan IoT yaitu Arduino. Bagaimana si Proteus ini bisa bekerja sama dengan Arduino. Hal yang pertama kita siapkan, kita cek dulu ya, cek dulu. Kita bisa ini disimpan, simpan lampu, kemudian kita bikin new project ya, new project. Klik,
Kemudian kita kasih nama, misalnya Arduino. Kita masih bermain lampu dulu ya, yang simple, lampu. Arduino lampu, lokasinya misalnya saya taruh di desktop ya. Di desktop sini. Lalu oke, select folder. Sama ini tinggal di next saja ya. Kita masih pakai default semua next. Kemudian ini juga next. Kemudian ini juga kita next saja tanpa memilih ya. Dan ini next saja firmware project-nya. Kemudian ini adalah preview dari next tadi. Ini juga kita finish. Nah, maka kita akan dihadapkan di lembar kerja baru yang bersih semuanya. Lalu untuk mempersiapkan ini biar bisa digunakan oleh Arduino, kita perlu mengecek dulu library-nya itu tersedia atau tidak. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara ini tadi. Bagian komponen mode, kemudian kita klik P kan pencarian ya. Dari pencarian ini, kita lihat ini, udah ada modul Arduino belum? Dengan cara apa? Mengetikkan aja. Arduino. Nah, ini. Ternyata kok masih adanya ini aja nih. Kalau kita klik, ya ini ada ada gambarnya. Ini kan pin-pinnya ya. Bukan alatnya ini. Ini adalah kaki-kaki untuk pemasangan Arduino-nya. Ini bukan Arduino. Nah, maka untuk itu kita butuh menambahkan istilahnya library ke dalam sini. Caranya gimana? Nah, caranya dari file yang teman-teman download tambahan tadi yang terakhir lewat Google Drive ya. Silakan teman-teman buka dulu filenya. Atau kalau yang belum download, siapkan untuk di-download ya. Mana ini? Ini adalah tampilan di Google Drive ya. Google Drive. Kalau linknya tadi diklik, akan keluar ini, Proteus Library. Di-download aja langsung ya. Nggak usah masuk ke dalamnya, langsung kita download di sini. Ini alamatnya yang tadi saya kirimkan via grup. Setelah terbuka gini, nanti teman-teman tinggal langsung download di sebelah sini. Klik. Tunggu prosesnya. Nah, kalau prosesnya udah keluar, mana ini? Udah diklik. Nanti setelah terdownload, mana ini? Terdownload. Tadi masuk di terdownload. Ini ya. Library ini dibuka. Itu isinya banyak file ini. Isinya banyak sekali file. Ada folder, ada file biasa. Kita fokuskan di file biasa. Ya, file biasa ini kita blok semuanya. Ya, yang kita copy adalah filenya. Ini udah mentok. Ya, kita akan copy semua file yang ada. Nah, ini. Semua filenya pastikan terblok semua. Lalu di copy. Klik kanan. Nih, somor. Copy. Sudah di copy semua filenya? Atau ada yang baru download? Baru download, Pak. Saya juga baru download, Pak. Soalnya dari tadi nggak bisa. Nah,
Silahkan di-download dulu. Nanti jangan lupa ya. Ini filenya aja, foldernya nggak usah. Filenya ada, Anda copy. Filenya aja di copy. Sudah untuk kopinya? Downloadnya udah selesai? Tim download gimana tim download? Sudah, Pak. Ya, diekstrak dulu jangan lupa ya. Diekstrak dulu, lalu filenya aja yang di-copy. Kita copy, klik. Lalu kita masukkan filenya ke instalasi Proteus. Yaitu biasanya kalau di saya Windows 64 dia ada di program file x86. Ini kemudian di foldernya Lab Center Electronic. Ini ada Proteus. Terus masuk di bagian data. Kemudian masuk di library. Nah, disinilah lokasinya. Lokasi untuk pengkopian file. Nah, ini lokasi lengkapnya ada di atas ini. Saya klik ya. Jadi program files, Lab Center Electronics, Proteus 8 Professional, kemudian data library. Kemudian di sini diapain? Tinggal dipaste aja. Klik kanan. Kemudian dipaste nih, paste. Kita pastekan di lokasi library. Kita klik. Prosesnya dan sudah selesai. Cepat karena sedikit. Filenya sedikit. Dan ini udah ada, kita bisa cek ya berdasarkan urut nama misalnya. Ya kan Arduino ya, A berarti A. Ini ada Arduino, Mini, Nano, Tab, Uno, nah ini ada semua ini. Bluetooth dan lain sebagainya. Sesudah dikopikan di library, lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya Proteusnya ditutup. Proteusnya ditutup. Proteusnya ini kan udah nggak ada ya. Ini kita tutup. Cancel, kemudian dikeluarkan aja. Exit. Disilang. Terus kita masuk lagi ke Proteusnya. Biar supaya dia mengelut ulang library yang sudah kita kopikan. Klik Proteusnya. Nah, ini sudah kebuka lagi. Kemudian kita tinggal open lagi aja. Open tadi ya, Arduino lampu projectnya ini. Yang kita buat, kita open lagi. Nah, ini masih kosongan tadi ya. Udah, kita klik P-nya lagi. Ya, ini pastikan nih. Saya zoom. Pastikan di komponen mode, kemudian P-nya diklik. Dari P-nya diklik ini, kita tinggal mengetikkan Arduino. Arduino. Nah, akan muncul banyak sekarang. Ini cara memasukkan library jika komponennya tidak ada. Ya. Di sini cukup lengkap ya, dalam arti sensor juga udah ada, beberapa sensor. Sensor GPS, sensor gas, sensor PIR, ya. Ultrasonik juga ada.
Nanti kalau teman-teman mau mensimulasikan memakai sensor yang belum ada, tinggal di search aja filenya. Filenya ekstensinya apa? Ya mungkin bisa disebutkan kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah library Proteus for apa? Sensor apa? Biasanya dia ada 2 file nih. 2 file. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih. Jadi ada 2, IDX dan lib. IDX dan lib. Huruf akhirnya. Ini untuk kata kunci di googling, searchingnya. Nanti misalnya teman-teman tidak menemukan sensor yang mau dipakai. Sampai di sini untuk penambahan library, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ini kan gambarnya library apa? Arduino-nya udah ada ya. Nano juga ada. Mega. Bisa semua? Atau ada yang belum? Udah, Pak. Bisa muncul? Udah muncul. Oke. Sekarang kita mau gunakan nih. Kita tadi mau membuat lampu ya, lampu sederhana. Kita pakai aja yang Arduino Uno, ini yang Uno versi 3, revisi 3 versi 1. Kita double klik aja, klik. Nanti masuk ke list. Nah, list ini. Kemudian kita tadi butuh LED green, ya, green. LED green, double klik. Dan butuh mini resistor. Minres. Yang kecil nih. Minres itu resistor yang ukurannya kecil. Kecilnya berapa? Kita pakai yang 330 atau 100R ya. 100R atau 330R. 100R ada ya. 200K 300R. Nah, 300R ini enggak apa-apa nih. Nah, ini wattnya kan kecil. Tadi kan kita wattnya kegedean ya. Tadi kan 10 watt kan. Ini kita yang 300 atau 200R juga apa? 200R nih. Double klik. Nah, dia masuk ke sini listnya. Jadi ada Arduino, LED green, dan minres. Resistor artinya. Kalau udah 3 komponen ini, kita tutup. Silang. Oke. Kemudian Arduino Uno-nya kita klik. Kita masukkan ke sketchbook kita. Nah, ini alatnya. Lengkap sekali. Kita taruh di sebelah sini aja, klik ya. Kemudian LED green-nya kita klik, kita taruh di agak sini. Seperti ini mungkin. Kemudian resistornya juga kita klik, kita taruh di atasnya. Untuk penyambungannya. Klik. Lalu jangan lupa kita sambungkan di pin dari pin 12 ya. Pin 12 kita klik. Kemudian kita tarik, masukkan ke R1-nya. Kemudian dari R1 ini kita klik, masukkan ke green-nya. Lalu ini kan bisa kita masukkan ke ground. Ground-nya ini mana ya? Kok tulisannya beda ya? ACD ini P-nya kok beda? Ground. Ini enggak ada powernya juga ya. Kita salah mungkin ya. Coba ulangi lagi Arduino-nya. Kayaknya ada Arduino. Kita yang
Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nggak masalah, oke, nggak masalah. Oke, nah kita di pin 12, oke. Di pin 12, lalu ini kan masuknya ke ground ya. Ground itu bisa dimasukkan ke salah satu kakinya ini yang ground, atau kita bikin ground langsung di sini bisa juga dengan cara masuk di bagian ini ya, terminal mode. Dari terminal mode ini pilih bagian ground. Nah, ground ini. Nanti lambangnya kayak gini nanti, ground. Kalau udah terpilih ground, terminal mode yang garis sama dengan ini ya. Kemudian ground, kita klikkan aja di bawah sini. Klik, paskan, klik. Nah, terus lalu hubungkan aja kabelnya dengan yang atas ini. Selesai. Ini rangkaian sederhana untuk simulasi lampu lampu LED di Arduino. Lalu caranya gimana? Caranya juga sama, kita tinggal play. Cuma di sini kan belum dikode. Jadi kalau kita play, yang terjadi encounter view the simulation log. Nah, ini yang terjadi error karena program property is not defined. Nah, nggak ada aplikasi atau programnya. Kita belum mengisi programnya ini. Lalu untuk mengisinya gimana? Kita padukan dengan Arduino IDE. Ya. Skema capture-nya kita klik. Nah, kita padukan dengan Arduino IDE. Maka teman-teman buka dulu Arduino IDE-nya. Sudah diinstal semua kan pastinya Arduino IDE. Bentar, agak nunggu proses pembukaannya Arduino IDE. Oke, ini Arduino-nya. Kita new file. New sketch ya, new sketch. Nah, ini. Kita buat int pinlet sama dengan tadi pinnya 12 ya, kalau tidak salah ya. Lalu di sini kita pin mode pinlet, output. Jadi kayak program Arduino biasa. Kemudian di sini kita buat apa ini? Digital write. Pinlet, height, nyalakan. Height. Kemudian delay 1000. Nah, gini ya. Terus yang ini low. Ya kayak program biasa ya. Ada bedanya. Terus dari program ini kita bisa simpan dulu. Save mana save? Ctrl S save, kita save di IoT Proteus misalnya lampu Proteus 01. Nah, seperti ini ya, kita kasih nama lampu Proteus 01. Lalu kita save. Ya, kok hilang? Nah, ini ya. Jadi kodenya ini cukup sederhana aja. Nggak perlu yang ribet-ribet.
Nah, karena kita simulasi sederhana. Ya, dari hanya total mungkin kalau yang kosong-kosong dihilangi 10 baris ya. Dari INT, pin LED 12, setupnya pin mode, pin LED-nya sebagai output, pin modenya. Kemudian digital write, pin LED high, kemudian delay 1000, pin LED low, delay 1000. Sampai di sini bisa diikuti. Halo, Bisa, Pak. saya. Setelah itu kita compile. Compile-nya dengan ini ya, centang ini. Verify. Di verify gini, klik. Nanti kita lihat di bawah ini. Nah, di bawah ini ada berapa apa ya? High was not declared. Oh, ini ada yang error. Masa nggak bisa high? Itu di skip. High-nya salah. Digital rate inlet row. Oh, kita ganti aja high-nya 1, low-nya 0. Oh, high-nya huruf besar semua ya harusnya ya. Kita ganti 1, 0 aja. Kemudian ini. Kita verify lagi. Apakah ada error? Nah, ini pastikan muncul kayak gini. Kalau misalnya ini compiling sketch, masih compile. Kalau karena apa istilahnya? Lognya ini itu penting. Pentingnya gimana? Pentingnya untuk mendapatkan lokasi filenya ada di mana. Ini kok lama kan? Local disk. Biasanya cepat kok. Melakukan indeks nih ya, lama juga ya. Nah, mungkin sekalian ngupdate ya. Indexing, nah ini apa ini? Building sketch. Indexing lagi, boleh. Udah 90 sekarang 91, naik ini ya. Oke, komplit ini. Ada keterangan. Oh, ininya mungkin ya. Lorinya ini kita ganti aja default ya. Mungkin dia nyari lori tadi. Pakai Arduino board aja. Kita pakai yang Uno ya. Uno, kemudian kita verify. Klik. Harusnya lebih cepat nih. Building sketch dan selesai. Nah, ini udah selesai. Kalau misalnya teman-teman tidak keluar gininya, tidak keluar ini, itu teman-teman bisa setting di sini. File, preference, kemudian ini. Show verbose do output during. Nah, ini compile-nya diklik, upload-nya juga diklik semua aja. Pastikan dua setting ini diklik semua supaya mengeluarkan tadi informasi detailnya. Lalu fungsi detailnya untuk apa sih? Untuk mengambil file compilernya. Ya, ini udah pastikan centang, kita oke dulu. Compilernya ada di mana? Ketika kita mengklik verify ini, kita klik lagi ya. Klik, maka di sini akan muncul informasi lokasi file. Nah, ini done compiling udah, kita cari lokasinya. Kita tarik aja garis ke kanan. Nah, ini ELF inilah, file inilah yang kita butuhkan. Kita coba copy aja ini. Copy ELF-nya. Terus nah, sampai ini. Ini ya. Kita copy path-nya. Lalu
kita coba masukkan ke dalam programnya ini. Programnya ini. Double klik aja. Double klik. Program filenya ini open folder. Klik. Nah, di sini kita pastekan di sini. Ini kan dia nyarinya kan kalau enggak hex dia nyari ELF. ELF-nya lokasinya di sana. Kita pastekan, ini agak panjang ya. Agak panjang. Kita open. Bisa enggak? Oh, enggak bisa karena apa? Karena di sini ada ini lah, apa? Double slash. Nah, double slash-nya itu harus kita edit dulu. Double slash-nya kita edit dulu. Kita hilangkan yang double slash. Mulai dari awal ya. Oh, kan sampai sini tok nih. Nah, ini dihapus dulu. Tadi ngopinya kebanyakan. Nah, petiknya dihilangin. Slash double ini kita hilangin satu. Ini hilangin satu. Ini hilangin satu. Jadi semua yang double dihilangin satu. Yang double dihilangin satu. Ya. Terus ini nggak ada. Ini slash-nya kok beda? Nggak apa-apa kalau ini. Terus terakhir, tanda petik terakhir ini juga dihilangin. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang double garis miring tadi dihilangin satu. Dan tanda petik di depan dan di belakang juga dihilangin. Lalu di open. Nah, kok error? The file name is not valid. File name-nya tidak valid. File name-nya. Oh, mungkin ini karena ada minus-minusnya itu ya. Dia nggak mau detect. Lalu solusinya gimana? Solusinya adalah kita rename aja. Ini copy dulu. Lalu kita hapus nama filenya. Ini bisa milih nanti. Open. Kok nggak mau dia. Ini apa ini? 7 DC. Ini ya 85 ini ya. Ini filenya. Nah, ini filenya. Kita rename aja. F2. Jadi misalnya lampu ini ya. Lampu. Ino. Elf. Kita klik. Kita open. Nah, biar bisa. Bisa diikuti langkahnya? Atau ada yang bingung? Halo? Bisa, Pak? Sudah, Pak. Oke. Setelah bisa, kita oke. Klik. Nah, kalau udah oke semua ini, udah dimasukkan ke dalam boardnya ini, filenya tadi, kita bisa juga, ini di stop dulu ya. Stop simulation, kita run ulang. Run. Nah, ketika di run, nanti kita lihat, nah ini udah nyala ini. Nyala tiap, kalau detiknya mungkin beda ya. Kita kan tadi kan 1000 kan 1 detik harusnya. Cuma di sini jadi kayak 3 detik atau berapa. Jadi detiknya berbeda. Tapi yang penting simulasinya sudah jalan sesuai dengan program yang kita injekkan ke dalam Arduino yang kita buat di layout ini. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kita per step-step aja dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya sekalian siapkan presensinya ya. Gimana menurut Anda, gampang kan pemakaiannya ini? Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau kemarin simulasi kok error karena mungkin library-nya terlalu banyak, load-nya besar sehingga nggak bisa disimulasikan. Kalau ini kan bisa dikatakan offline ya. Jadi lebih fleksibel.
Untuk presensinya saya buka sampai jam 12 ya. Oke, untuk password presensi sudah saya kirim di grup, silakan melakukan presensi. Untuk kuliah hari ini gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Kita step-step aja. Tahu apakah ada yang kurang jelas dari pemakaian dasar Proteus? Jadi kita hari ini sudah mengenal pemakaian dasar Proteus untuk simulasi lampu secara elektronik dan juga pemakaian dasar Proteus untuk simulasi Arduino khususnya memprogram lampu biar berkedip. Untuk minggu depan saya akan masih praktekkan Proteus untuk membuat project sederhana ya. Kemudian kita akan coba membuat layout dari PCB-nya juga. Dari hasil PCB itu nanti kita akan coba print, lalu kita akan terapkan di PCB berlubang dan PCB polos. Kemudian kita belajar mensolder dan juga menentukan katakanlah apa istilahnya ya, membungkusnya rapi biar supaya bisa dibilang layak jual. Jadi itu adalah runtutan perkuliahan di materi setelah UTS. Jangan lupa ya, minggu depan sebelum kita pertemuan pastikan upload progress report ya, progress report berjalan lagi. Dan untuk bisa dibilang untuk presentasi project akhir, teman-teman sudah bisa lakukan mulai minggu depan bagi yang sudah selesai. Bagi yang sudah selesai dalam arti pastikan sudah terbungkus rapi ya. Karena kerapian juga merupakan penilaian dan juga lebih sederhana. Jadi proses presentasi bisa dimulai minggu depan sampai dengan batasnya adalah waktu UAS. Jadi totalnya bisa dibilang dari minggu ini sampai dengan UAS itu adalah 8 minggu atau 2 bulan ya. Karena 4 minggunya kan 1 bulan. Ini 8 minggu berarti waktunya 2 bulan.
Ya, silakan. Mau saya malah hilang. Mana? Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan Mas. Apabila semisal proyeknya itu sudah jadi, berarti nanti kita presentasi, terus selanjutnya apakah kita datang pertemuan setiap minggunya atau boleh tidak, Pak? Kalau proyeknya misalnya besok sudah dipresentasikan dan sudah selesai, Anda boleh datang, boleh tidak. Tapi lebih baik datang karena nanti kan Anda belajar proses pembuatan Proteusnya mulai dari awal sampai dengan pengepackingan. Jadi kan Anda punya pengetahuan hal itu. Terima kasih, Pak. Tapi Anda tidak diwajibkan untuk UASnya karena UAS nanti tinggal tantangan aja kan karena sudah presentasi. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Udah aman semua? Udah presensi semua? Ngisi presensi? Sudah, Pak. Udah ya, pastikan ngisi karena batas waktunya sampai dengan jam 12. Dan itu juga sudah ada di grup dan tentunya teman-teman di grup juga sudah harusnya udah pada tahu ya. Oke, kalau udah semua untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Biar nggak terlalu banyak materinya. Anda bisa serapi dan bisa mulai mencoba mengeksplor di Proteusnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya akhiri, Guru Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ini juga saya rekam, saya akan upload di YouTube dan teman-teman lainnya kan atau mau mereview bisa lihat di YouTube. Nanti linknya akan saya sertakan. Oke, Baik, terima Pak. kasih sekali lagi. Saya akhiri dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama.